Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan PP manajemen ASN ya. Kali ini soal nasib honorer. Nah ini kita lihat ya teman-teman bahwa PP manajemen ASN ini adalah salah satu PP yang sudah dinanti-nantikan oleh jutaan honorer ya. Akhirnya teman-teman akan segera terbit di akhir April 2024 ya. Kenapa ditunggu-tunggu oleh jutaan honorer? Karena PP manajemen ASN ini itu akan mengatur terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, baik itu P3K part-time ataupun P3K penuh waktu. Sehingga di sini kita bisa wajar lah ya, di sini katakan jutaan honorer menunggu PP manajemen ASN. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya teman-teman, Bapak Abdullah Azwar Anas pasang target PP manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer bisa terbit akhir April. Alhamdulillah ya. Jadi siap-siap ya, lagi sekitar 3 bulan, tepatnya di akhir April 2024 teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita lihat hal ini lantaran PP manajemen ASN juga mengatur penataan non ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time. Jadi sudah sangat jelas di sini teman-teman ya, bahwa kenapa PP manajemen ASN itu ditunggu-tunggu oleh jutaan honorer. Alasannya karena di PP manajemen ASN itu mengatur terkait dengan penataan non ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time. Jadi PP manajemen ASN bisa kita katakan sebagai salah satu PP penentuan nasib honorer di tahun 2024 teman-teman ya. Namun di sini dikatakan juga oleh Menteri Anas itu sudah menjelaskan bahwa pengaturan mengenai P3K penuh waktu dan part-time akan dibuatkan kebijakan mekanisme seleksi secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Jadi terkait dengan pengaturan mengenai P3K penuh waktu dan part-time, nah, nantinya itu akan ada mekanisme teman-teman ya, mekanisme seleksi secara khusus. Dan nantinya itu diperkuat karena nantinya itu dituangkan dalam Permenpan RB. Jadi tenang saja bagi teman-teman honorer, baik nanti yang berpotensi masuk di P3K penuh waktu ataupun P3K part-time, nantinya akan ada mekanisme khususnya yang nantinya itu tertuang dalam apa namanya teman-teman ya, Permenpan RB-nya. Seperti itu kira-kira. Saat ini teman-teman ya, saat ini rancangan PP manajemen ASN masih tahap perumusan yang melibatkan sejumlah instansi ya, sejumlah instansi teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini sebelumnya di sela rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Rabu, Azwar Anas menjelaskan beberapa aspek yang akan diangkat di RPP manajemen ASN, diantaranya terkait digitalisasi manajemen ASN, perkembangan karir ASN yang lebih fleksibel, adaptif terhadap tantangan zaman. Selain itu, reformulasi sistem penggajian, evaluasi kinerja ASN yang lebih efektif, simplifikasi jabatan hingga fleksibilitas sistem rekrutmen. Nah, itu adalah beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB di hadapan Komisi 10 DPR RI, teman-teman ya. Mantap sekali ya. Oke. Kemudian di sini Menteri Anas juga menyebutkan 5 pokok ya, ada 5 pokok atau hal strategis yang diatur di RPP manajemen ASN seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB, yakni nah ini ada 5 poin penting ya, 5 pokok atau hal strategis yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Pertama, perencanaan dan pengadaan ASN termasuk penataan tenaga non ASN berdasarkan database BKN sampai dengan Desember 2024 ya, masih lama sih ya, karena ini baru Januari 2024 teman-teman ya, seperti itu, tapi tidak dirasa waktu ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan di angka yang kedua ya, poin kedua teman-teman. Nah, kalau poin kedua di sini kita bisa cek
Kedua adalah simplikasi jabatan ASN. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan non manajerial ya. Kemudian di sini ketiga, digitalisasi manajemen ASN ya. RPP manajemen ASN akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi ASN. Yang keempat, pengelolaan kinerja ASN, evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi. Yang kelima, rancangan PP manajemen ASN mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan teman-teman ya. RPP manajemen ASN memberi kemudahan akses belajar bagi ASN. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini kabar gembiranya untuk PP manajemen ASN itu akan terbit April 2024. Saya ulangi, PP manajemen ASN itu akan terbit April 2024. Ini yang ditunggu-tunggu oleh jutaan honorer karena di sini akan mengatur penataan tenaga non ASN menjadi ASN P3K penuh waktu atau part time atau paruh waktu. Menteri Anas mengatakan tahapan penyusunan PP manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Prosesnya panjang karena ini melibatkan banyak pihak ya, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Kemudian di sini dikatakan Mas Anas memaparkan timeline penyusunan RPP manajemen ASN yakni sebagai berikut. Membentuk tim perumus 12 Desember 2023 ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi di sini. Oke, kita lanjut lagi. Deadline perumusan draft ya 28 Desember 2023. Ya, kemudian penetapan PAK 1 Februari 2024, pembahasan PAK 2 Februari sampai 1 Maret 2024, harmonisasi 2 Maret sampai 1 April 2024. Pengajuan harmonisasi kepada Presiden Jokowi 10 April 2024. Target penetapan PP manajemen ASN 30 April 2024, dilanjutkan dengan peraturan pelaksana. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi salah satu kabar yang fantastis ya, bahwa tidak lama lagi PP manajemen ASN itu akan terbit di sekitaran April teman-teman ya, April 2024 ya. Oke teman ya, kita lanjut lagi. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.